Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Dewan Asatidz Pondok Pesantren Miftahul Huda Toho Dolopo Madiun, yang kami hormati warga dalam Pondok Pesantren Miftahul Huda Toho Dolopo Madiun, dan segenap santri Pondok Pesantren Miftahul Huda Toho Dolopo Madiun dan seluruh jamaah Pondok Pesantren Miftahul Huda Toho Dolopo Madiun dimanapun saja berada. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang penuh barokah ini kita semuanya bisa bermuajahah silaturahmi dalam keadaan sihat walafiat tanpa suatu alangan apapun. Walaupun pada saat ini negara kita sedang mendapat ujian, yaitu pandemi corona. Kita pada saat ini masih mengadakan suatu kegiatan bernuansa ibadah dengan secara virtual, dan semoga dalam antara ibadah ini kita semuanya diberi keselamatan dunia akhirat, kesehatan dunia akhirat, kelancaran semuanya, kesuksesan semuanya dunia dan akhirat, dan selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Yang kedua kalinya sholawat dan salam tak lupa kami sanjungkan kehadirat Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi qauli Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin wa hadirat yang berbahagia, alhamdulillah kita pagi ini masih mengadakan rutinan Ahad Wage, yang mana rutinan Ahad Wage kita adakan setiap selapan sekali pada waktu hari Ahad atau hari Minggu, yaitu hitungan Jawa pas bertepatan dengan Wage. Nah, ini adalah rutinan Ahad Wage istiqomah yang diadakan oleh Pondok Pesantren Toho, Pondok Pesantren Miftahul Huda dengan alamat di Desa Toho, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan yang penuh barokah ini kita sudah masuk di bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab wa Sya'bana, dan berkailah kami di bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Ini adalah doa-doa kita yang mana pada bulan Rajab ini kita terus dengungkan dan kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga umur kita panjang sampai kita
memasuki bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi rojaba wa sya'bana wa balighna Ramadana. Mari kita setiap hari doa seperti itu. Setiap pada sholat doa seperti itu. Di pujian-pujian setelah baca adzan, sebelum iqomat, pujian seperti itu. Karena antara adzan dan iqomat itu adalah doa yang mustajabah. Selain itu di ba'da sholat kita doa juga waktu mustajabah. Jadi waktu-waktu mustajabah kita cari untuk berdoa, sehingga apabila kita mencari doa-doa waktu-waktu yang mustajabah, kita berdoa, insya Allah sama Allah Subhanahu wa ta'ala dikabulkan. Allahumma barik lana fi rojaba wa sya'bana wa balighna Ramadana. Itu yang pertama, doa kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yang semangat untuk menghadapi kehidupan ini, semangat menghadapi suatu masa depan. Sehingga apabila kita semangat untuk menghadapi masa depan, menghadapi hidup ini, kita juga semangat dalam hal ibadah. Masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Ada 3 dimensi dalam kehidupan kita ini, yaitu masa lalu, masa yang sekarang, dan masa yang akan datang. Masa lalu suatu cerminan, suatu kenangan, suatu nostalgia. Kita akan teringat terus, dan kita sebagai kenangan, dan kita sebagai cerminan masa lalu untuk menghadapi masa yang sekarang dan masa yang akan datang. Masa sekarang yang kita lakukan pada saat ini, kita harus hati-hati pada saat ini, masa sekarang ini, karena masa sekarang adalah masa kita harus melakukan hal-hal yang penting. Apa yang kita planning, apa yang kita sudah lakukan pada masa yang lalu. Apabila masa lalu ada suatu kesalahan, apabila masa lalu ada suatu kebaikan, maka kesalahan akan kita tebus dengan suatu taubatan nasuha. Apabila ada suatu kebaikan, maka kita terus meningkatkan kebaikan terus pada masa sekarang. Masa sekarang yang kita alami pada saat ini. Bagaimana kita menentukan masa sekarang untuk masa depan? Masa depan adalah suatu angan-angan, suatu harapan, suatu cita-cita. Jadi apabila kita menentukan masa yang akan datang, marilah kita planning pada saat ini. Tapi nasib, ketentuan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Santri-santri sing sregep-sregep, rajin tirakat, rajin sinau, rajin ngerjain tugas, rajin dalam hal mengikuti peraturan pondok pesantren yang ada, yang Anda pada saat ini Anda menimba ilmu. Sing rajin di pondok pesantren, karena kerajinan tersebut akan menentukan masa depan Anda. Dalam pondok pesantren, Anda harus rajin dalam hal ibadah, rajin dalam hal menuntut ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu umum, non formal maupun formal. Paham? Yang semangat, tanamkan jiwa Anda yang semangat. Jangan loyo. Untuk mengikuti masa depan, jangan loyo. Ayo yang semangat. Apabila Anda semangat, berarti Anda punya suatu angan-angan, suatu cita-cita. Apa yang akan Anda harapkan di masa yang akan datang? Anda akan semangat menghadapi masa depan. Anda sekarang umpamanya masih sekolah MI, Anda akan masuk ke MTS atau SMP. Pasti akan berangan-angan, bagaimana nanti MTS saya,
bagaimana nanti sekolah SMP saya, yang SMP atau yang MTS akan berangan-angan bagaimana aliyah saya, bagaimana SMA saya, bagaimana SMK saya. Kita berangan-angan supaya dalam mendapatkan ilmu di jenjang yang kehidupan, di jenjang yang tinggi, maka akan mendapatkan pendidikan yang baik. Yang SMA juga begitu, yang SMA, yang aliyah, yang SMK. Bagaimana berpikir untuk perguruan tingginya? Apakah di universitas, apakah di politeknik, atau di IAIN, atau di UIN, dan perguruan tinggi yang lainnya? Anda akan berpikir bagaimana untuk mendapatkan pendidikan yang baik, pendidikan yang lebih tinggi di jenjangnya, dan akan sukses. Demikian juga yang sudah kuliah, bagaimana menghadapi kuliahnya, bagaimana menghadapi skripsinya, dan bagaimana dia menghadapi kelulusannya. Setelah lulus, bagaimana menghadapi pekerjaannya, dan bagaimana dia akan mendapatkan jodoh yang soleh atau solihah. Itu harapan-harapan yang masa yang akan datang. Jadi buatlah planning kehidupanmu di masa yang akan datang. Dibuat planning biar tertata rapi, berjalan tertata rapi. Apa yang akan dilakukan tertata rapi. Pada saat ini saya akan melakukan apa, pada besok melakukan apa, pada tahun ini melakukan apa. Kita punya planning. Man purpose, God dispose. Manusia cuma bisa merencanakan, Tuhan yang menentukan. Tapi jangan kata-kata demikian akhirnya malah awake dhewe males aja. Alah Gusti Allah sing nentokne, aku wis tak santai-santai ae. Aku wis tak turu-turu ae. Ya wis akhirnya God dispose, Gusti Allah menentukan ya tidur iku ya. Gitu. Jadi harus ikhtiar atau usaha dan doa. Yo enek dongane, yo enek usahane. Aja mek guru meneng ae hidup urip mek guru meneng ae wis pokoke berjalan urip sing penting iso mangan. Ya cuma ngono, sing penting iso turu penak. Ya cuma ngono. Apa ndak pengen duwe omah? Apa ndak pengen duwe keluarga? Apa ndak pengen kehidupan yang bagus? Apa ndak pengen kendaraan yang bagus? Apa ndak pengen pekerjaan yang bagus? Pasti semua orang normal akan pengen mendapatkan hal-hal demikian. Ayo santri-santri dan semua jamaah di Pondok Pesantren Miftaul Huda, kita tingkatkan semangat kita untuk meraih pada saat ini, yaitu kehidupan dunia dan kehidupan di akhirat. Ayo kita semangat terus untuk mendapatkan demikian. Hadirin wal hadirat, seluruh jamaah Pondok Pesantren Miftaul Huda Nahdlatul Madiun yang berbahagia. Apabila kita melihat kehidupan demikian, apa yang kita lakukan? Yaitu kita fokuskan untuk doa. Karena apa? Peristiwa penting di bulan Rajab adalah Isra Mi'raj. Gitu. Cah cilik-cilik wis ngerti peristiwa Isra Mi'raj apa durung iki? Kayak CMI seperti Mas Izat, seperti Mas Dava, seperti Mas Farhan, sudah ngerti peristiwa Isra Mi'raj apa belum? Nah, nanti banyak baca tentang peristiwa Isra Mi'raj. Kejadian yang luar biasa Isra Mi'raj tersebut. Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah kejadian yang luar biasa. Itu adalah bukan ranah manusia biasa seperti ini. Sehingga dalam
kitab suci Al-Quran disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ada kata-kata subhanalladzi di sini. Ini adalah kejadian yang luar biasa karena peristiwa-peristiwa yang lainnya tidak disertakan dengan subhana, yaitu tasbih pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah kejadian luar biasa yang mana kejadian luar biasa tersebut Allah menjalankan pada hambanya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah menjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini adalah luar biasa. Satu malam, hanya satu malam. Hanya satu malam. Kok iso? Kok bisa seperti itu? Cuma satu malam. Kok bisa seperti itu? Oh, Gusti Allah. Ya mesti ae iso. Gusti Allah lho sing jalane. Bukan kemaune Nabi Muhammad. Dinalar menungso ngene iki ya gak iso ya to. Makanya zaman dulu kala, zamane Nabi Muhammad, banyak yang tidak beriman yang menyangkal kejadian Isra Mi'raj. Guhno awake dhewe urip nyang jaman semono dadi golongane sapa ya? Mas Khalil, Ustaz Khalil. Ustazuddin, golongane sapa yang zaman dhisik nggon awake dhewe urip nyang kono dhisik ya? Apa golongane Abu Jahal, apa golongane Abu Lahab, apa golongane Abu Bakar, apa golongane Umar Utsman? Gitu. Makanya ini adalah kejadian yang luar biasa. Ini memerlukan keimanan. Hanya iman saja yang bisa menjawab peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita analogikan begini. Awe dhewe nang Surabaya, budal jam 6 esuk pamane. Dilalah nyang jok pedai motor sampean. Iku ana semut. Iki dianalogikan iki, dicontohne. Duniane semut karo duniane manungsa beda apa ora? Ya beda. Jelas beda. Duniane semut karo duniane dhewe beda apa ora? Beda. Dilalah yang joke pedah motor awe dhewe iki enek semut. Awe dhewe budal jam 6 saka Madiun nyang Surabaya. Teko nyang Surabaya sekitar jam 10-11. Nang kono omongan dilu setengah jam. Balik meneh. Pamane jam 12. Balik nyang Madiun. Teko ke Madiun jam 5 umpamane. Terus dilalah kersane ngalah awede buka jok. Terus barono dilalah kersane ngalah awede dhewe buka jok, kemudian semute metu. Semut moro nyang gone koncone. Cerita semut iki enggak cerita karo koncone. Semut. Aku mau wis perjalanan yang Surabaya. Jam 6 budal nyang Surabaya. Jam 5 wis teko nang Madiun maneh. Dunia semut bingung. Mosok to. Kok iso mek guru sedina pirang jam iku? Pirang jam iku? 6 sampai jam 5, 6 pagi sampai jam 12 5 jam. Main ae omong ya. Terus baru 5 sampai 5 10 jam. Utawa 11 jam umpamane iki.
Dunia semut ngomong yang semut liane. Mut, semut. Aku mau yang Surabaya, budalku jam 6, mulihku jam 5. Padha kaget kabeh semute. Kok iso lho? Lho iso, aku menunut yang joke wong ke mau. Digawa. Lah aku ora maksud kulungan yang Surabaya, tapi sing gawa manusa ke mau. Gitu. Jadi dunia semute heran. Dunia semut padahal yang Surabaya berang jam iku. Gremet. Iso tahunan. Paling iso dibitek uang barang kuwi malah. Gitu. Saiki dicontone ngono ae. Gitu. Pada waktu itu gono semut iku yang mulai Madiun yang Surabaya Madiun iki wis pirang tahun niku. Gremet paling seminggu teko ndolo. Ndolo apa? Urung karuan saka ndolo apa iku kene ndolo apa iso dijangkau oleh dunia semut paling iso seminggu iso sak wulan sik kandhala apa gremet. Tapi lek nyantol yang joke menungso beda. Sing jalakne mung sapa? Menungso. Maksud karepe menungso apa karepe semut? Karepe menungso dudu karepe semut. Gono karepe semut wis wayalan ra karo-karuan. Gitu. Padha karo peristiwa Isra Mi'raj. Ngono sing maksude ngono Nabi Muhammad Nabi Muhammad ya bagaimana akhirnya ceritanya? Kan sulit. Gitu. Kalau yang menjelaskan Allah Subhanahu wa taala itu sudah hal yang luar biasa. Makanya dalam kehidupan sehari-hari marilah kita yakin, beriman bahwasanya Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW benar-benar terjadi. Hadirin wal hadirat yang berbahagia. Ada dua pendapat tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW itu dengan roh dan jasadnya. Yang kedua dengan rohnya saja. Tapi mayoritas ulama mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj itu dengan jasad dan rohnya. Jajal bayangno jasad karo roh. Karena kejadian luar biasa boyo iso ngono kuwi. Sedangkan meteor jatuh ke bumi kan kobong. Gitu. Meteor jatuh ke bumi itu melewati atmosfer. Bagaimana yang terjadi? Kan ya kobong ya, terbakar kan? Karena proses atmosfer masuki oksigen bumi, atmosfer bumi itu gak iso wisan, langsung terbakar langsungan. Apalagi menungso. Kayak sewalang-walang langsung hancur lebur. Gitu. Nah sekarang kok bisa seperti NASA dan sebagainya pergi keluar angkasa? Lah karena punya ilmu. Lah iku Nabi Muhammad orang gawe pesawat ulang alik lho. Nabi Muhammad orang gawe pesawat luar angkasa. Loko-loko Nabi Muhammad iku wis menungso wis ngene iki. Ya jasad ya ruwe lu ngodil nyang Sidratul Muntaha. Ora usah gawe pesawat NASA ngono kayak gak usah. Loh, kok iso? Iso. Loh karena Gusti Allah. Sing jalani Gusti Allah. Inilah adalah kejadian yang luar biasa. Awake kudu marem bangga. Wis nakarukan alhamdulillah bangga salut bahwa bahasanya kita termasuk umat Nabi Muhammad. Nabi yang luar biasa. Yang bisa mensyafaati semuanya pada hari kiamat. Cuma Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kedua, yang ringkas-ringkas. Nanti selainnya kita lanjutkan pada acara berikutnya. Yang penting adalah peristiwa Isra Mi'raj adalah wahyu Allah, yaitu perintah sholat. Ini yang penting.
bagaimana kualitas kita untuk melakukan sholat, dan juga menjaga kualitas dan kuantitas kita dalam hal sholat. Kuantitas bagaimana maksudnya? Ada sholat fardu, ada sholat sunat-sunat lainnya. Tidak hanya sholat fardu saja yang kita perhatikan, juga sholat sunat. Gitu. Kita harus perhatikan baik kuantitas dan kualitas sholat kita. Sholatnya wis bener apa durung? Wis khusyuk apa durung? Ikhlas apa durung? Wis memenuhi syarat rukun apa durung? Kalau kita menganalisa, kalau kita memikirkan, kalau kita memahami, memperhatikan sholat kita, kita bisa bagaimana sholat kita akan menuju kualitas dan kuantitas. Secara kuantitas yang wajib, fardu 5 fardu atau 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Terus yang lainnya sholat rawatib, sholat sunat yang lainnya, sholat tahajud, sholat liridhoillahi ta'ala, sholat hajat, sholat tasbih, sholat taubat, sholat duha, sholat istikharah sing golek jodoh-jodoh kuwi, sholat istikharah, dan sholat sunat lainnya. Ayo yang semangat untuk menjalankan itu, karena sholat adalah doa. Sholat itu adalah doa. Karena sholat itu adalah komunikasi langsung kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah adalah cara Allah bagaimana supaya Allah berkomunikasi atau kita berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Komunikasi langsung, yaitu caranya dengan sholat. Pengen punya hajat, komunikasi langsung dengan Allah, caranya dengan sholat. Punya cita-cita, komunikasi langsung dengan Allah, yaitu dengan sholat. Wengi jam 2 tangi pada sholat tahajud, sholat lainnya, nangis ngene Gusti Allah, curhat ngene Gusti Allah. Saman curhat ngene menungso iso-iso ya menungso ki mung dilek ngrungokne pas seneng, ora seneng no malah bahaya, malah iso hibah gitu. Tapi curhat nggone Gusti Allah. Semua masalah laporkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, laporkan pada Allah. Kemudian pada waktu sholat kita doa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah sholat laporkan semua masalah-masalah kita kepada Allah, supaya Allah memberi solusi yang baik dan Allah mengabulkan hajat-hajat kita. Begitu. Itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang penuh barokah ini. Aslinya banyak sekali hikmah-hikmah yang ada di peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Karena waktunya kita harus menyingkat, dan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya supaya kita semuanya bisa meningkat keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan saya untuk santri-santri, semoga kalian semuanya jadi santri yang soleh, yang soli, yang solihah, yang bisa dibanggakan oleh orang tua. Bentuklah akhlakmu dengan baik, kejarlah cita-citamu dengan tekun. Semoga cita-citamu dapat kamu raih dan kamu gapai di masa yang akan datang. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.